Oke, halo teman-teman, selamat bertemu kembali di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya mau mencoba membandingkan ya, atau mereview perbandingan dua raket baru dengan dua brand yang berbeda. Walaupun sebenarnya ini tidak fair to fair ya, soalnya yang satu raketnya 4U dan yang satu lagi 5U. Cuman dari sisi harga, ini ada kesamaan. Dari bonus pembelian, dari paket yang diberikan toko, ini rada-rada mirip sih. Jadi untuk teman-teman yang semisal punya budget 450 ke atas, nggak sampai 500, atau hampir-hampir budgetnya 500, bolehlah mencoba atau membandingkan dulu sebelum membeli raket ini. Terlebih untuk pemula ataupun yang sudah rutin ya bermain bulu tangkis. Oke, langsung saja teman-teman. Di brand yang pertama itu 100 Nano Neo 7000. Ya mohon maaf ya, mungkin di kamera agak mengkilap karena ini tepat sekali di bawah lampu. Ya, 100 Nano Neo 7000 ini raketnya lagi viral, lagi happening banget di online atau di offline, karena ini banyak kelebihannya. Di samping brand 100 tersendiri itu kan brand di bawah Li-Ning. Ini harganya sekitar 490 paling tinggi. Dengan 490 raket ini sudah free senar ya, senar 100 Z66 dan juga tas kain ya, tas kain bludru. Ini tasnya bagus, kuat, tebal. Jadi kalau kita punya tas yang besar itu tas badminton, disimpan ke dalam raketnya ini, masukin ke dalam tas, jadi nggak bakalan lecet terkena raket-raket yang lain. Dan yang kedua itu dari merek Yonex ya, Yonex Voltric Light 25i dengan berat 5U. Jadi kenapa saya mau membandingkan ini? Kebetulan teman-teman ada beberapa yang menanyakan, saya dengan budget segini, cuman saya baru pemula sekali ya, mana sih yang cocok? Apakah Yonex yang 5U atau dengan harga yang agak mirip, saya lihat tertarik dengan 100. Oke, langsung saja teman-teman ya. Jika bingung membeli, kita mulai aja dari yang pertama, gripnya. Dari bawah sekali ya. Nanti teman-teman bisa memutuskan tersendiri bagaimana. Untuk grip tersendiri, saya suka nih dengan grip 100. Kenapa? Dia kecil, enak digenggam. Jadi kalau saya dulu punya raket Li-Ning Windstorm 72 yang lumayan lah, yang middle harganya, rasanya pas banget kalau digenggam. Dan juga di sini ada barcode-nya ya, barcode-nya, hologramnya, ini menandakan keaslian dari barang tersebut. Ada tulisannya di sini Nano Neo 7000 4U. Sebenarnya ada juga ini yang 5U. Mungkin di lain kesempatan kita bisa kasih review ya, nanti kita bandingkan dengan yang 5U. Oke, kita kembali lagi dari bawah sekali. Ini di end cap-nya ya, 100 keluaran sekarang itu bagus. Dia ada motif karbon, ada tulisan Japan ya. Oke, kelihatan nggak? Oke, anggap saja kelihatan ya teman-teman ya. Dengan grip yang kecil, yang enak digenggam, kemudian ada teknologi yang sangat familiar ya, dari brand Yonex aja lah kita sebut ya, energi booster cup. Jadi kalau kita melakukan service atau melakukan kontrol, kita letakkan jari kita di sini, rasanya itu enak banget, nyaman. Jadi tenaga itu terpusat. Kalau misalnya kita taruh di sini, ini kan untuk smash, atau mungkin buat teman-teman ya, sekedar informasi,
Kalau rutin bermain bulu tangkis itu pegangan kita untuk melakukan smash, untuk melakukan service, untuk melakukan defense itu berbeda-beda teman-teman. Tidak satu pola. Nanti bisa dilihat atau banyak tutorialnya di YouTube untuk bermain kita, cara memegang raket itu seperti apa enaknya. Oke, kita lanjutkan lagi. Langsung aja kita compare ya. Pada saat posisi pembelian baru dari Yonex, bedanya ini. Kalau dari 100 tersendiri, ini plastiknya ini langsung menyatu ke dalam grip. Apalagi ini grip dasarnya 100 ini warna putih, cantik, bagus, bukan asal-asalan. Kalau dari Yonex sendiri, dia plastiknya terbuka. Ya kemungkinan ini buat Yonex karena sasarannya ini pasarannya untuk pemula, mungkin biar cepat menyatu ya. Misalnya ditambah grip handuk atau karet, jadi plastiknya ini langsung dibuang. Cuman agak terkesan ya, kembali ke teman-teman aja memutuskannya. Dan ini juga memang gripnya ini grip standar ya dari Yonex. Ini bawahnya bisa dilihat compare ya, bawahnya ukurannya sama sih, end cap-nya 100 dengan logonya dan Yonex dengan logonya. Kalau untuk segi grip pegangan, Yonex ini yang Voltrek Light ini lebih besar sedikit ya, walaupun ini sudah dibuang, digunting atau dilepas grip plastiknya ini, rasanya memang ini lebih besar dari grip bawaan 100. Kemudian kita lanjut ke atasnya ya. Untuk tadi perbedaan, sekarang persamaan. Kalau persamaannya kedua raket ini baik sisi 100 maupun Yonex sudah ada logo PBSI-nya. Ada logo PBSI-nya teman-teman ya. 100 Yonex. Cuman 100 dia ada EB cap-nya. Kalau Yonex masih standar. Codenya masih standar. Dan kemudian di keduanya sama ya. Ada tulisan tensionnya. Kalau dari Yonex dia sampai 30 lbs, kalau dari 100 yang nanonya 7000 yang beratnya 4W ini bisa sampai 32 sampai 34. Dan ada yang sudah menarik, raket 100 ini sampai 34, bisa dicek di YouTube. Dan katanya sih masih kuat. Cuman kalau kita sebagai pemain pemula atau pemain rutinan yang hanya bermain hobi ya, paling tinggi paling 30. Itu pun kalau punya power besar. Oke, lanjut lagi teman-teman. Meskipun ini 4U yang 100, cuman dia ini diameternya ini lebih kecil dari Yonex ya, sedikit saja lebih kecil. Jadi mungkin ini bisa memberikan tenaga ya ke frame-nya, ke head-nya. Jadi ini lebih terasa banget ya, terasa enak banget untuk melakukan smash. Kalau ini meskipun head heavy ya tidak sebesar ini ya, sebesar 100. Untuk kosmetiknya di sini ya, Voltrek Light 25i made in China, developed by Yonex Jepang. Ada flexnya yang ditulis di sini, high flex. Jadi ini memang enak banget untuk pemula atau untuk teman-teman yang powernya tidak terlalu besar ya. Kalau kita dari 100 kita lihat di sini banyak ya, ada semacam aksennya di sini. Oh ya, lupa, ini ada tulisannya di sini ukiran ya. Mungkin nomor seri ya, nomor seri raketnya. Dari 100 sendiri di frame-nya ini ada tulisan 100, ada Japan made grafit ya. Mungkin bahan dasarnya ini langsung dari Jepang ya. Kemudian ada nano grafit teknologinya.
aksesorisnya seperti ini, ada semacam glossy ya warnanya. Kemudian ada tulisannya di sini Nano Neo 7000. Oke, kita lanjutkan kembali kedua raket ini ya dengan logo masing-masing, logo brand. Cuman saat kita ke frame barulah di sini kelihatannya perbedaan bahan, perbedaan bentuk dengan harga yang mirip-mirip. Jadi di sini nanti teman-teman bisa membandingkannya ya. Yang pertama ini frame dari Yonex ini standar seperti raket-raket Yonex low end pada umumnya ya. Grommetnya masih satu-satu ya. Kalau di Hunter sendiri sudah ada teknologinya. Yang pertama itu sudah ada grip sambung. Ini yang membuat raket ini meskipun dia pipih tapi sangat enak, sangat kuat, bisa ditarik seperti tulisan yang ada di sini sampai 32 atau 34. Kemudian juga ada grommet sambung di bawahnya sekitar berapa ini, 4 biji, 1 2 3 4 grommet sambungnya. Di sisi bawah ada 2. Framenya ini bisa dilihat ya lebih dekat, dia pipih lebar. Kemudian grommetnya ada 2 warna, jadi kelihatannya semakin cantik. Yang sebelah sini warna hitam dan di sini warna putih. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk grommet yang sisi bawahnya ini warna putih ya teman-teman, warna bening. Jadi senar itu bisa kelihatan. Dan juga kita lihat ada beberapa teknologi yang tertulis di framenya ini. Yang pertama itu ada control foam. Kemudian di sini ada tulisan rapid rebounds. Kemudian di sisi sebelah kanannya sama ada nanografit. Di sini ada tulisan curve. Maksudnya ini agak runcing maksudnya ya, seperti mata pisau. Kemudian ada tulisan Nano Neo. Jadi untuk teman-teman mungkin masih banyak yang bingung kenapa framenya seperti ini, lebar, pipih, dan yang satu lagi isometrik biasa. Jadi kalau kita sudah rutin bertanding bulu tangkis atau bermain bulu tangkis, frame yang pipih ini bisa mempercepat ayunan raket itu tersendiri. Soalnya hambatan udara itu tidak terlalu besar menghambat saat kita mengayunkan. Kalau ini dengan frame yang standar kan, walaupun ini ringan cepat, cuma pasti ada sedikit celahnya saat kita bermain melakukan serangan di atas, menyerang, melakukan smash. Ini lebih cepat teman-teman, ini lebih cepat untuk melakukan serangan ataupun melakukan defense atau memantulkan bola balik. Kalau ini masih standar, jadi tidak terlalu ada yang wah di sini ya. Memang ini dari Yonex sendiri untuk kelas low end, untuk kelas pemula. Walaupun pemula sih masih enak ya dipakai. Untuk yang veteran atau yang tenaganya tidak terlalu besar atau pemain single masih enak ini. Jadi kalau untuk senarnya ini kan 100 Z66 dengan hitting sound seperti ini. Ini Yonex BG6. Terasa ya hitting mana yang enak. Jadi dia bisa mencerminkan bahan dasar dari raket itu tersendiri. Semakin enak hitting soundnya berarti bahannya bagus dan senarnya juga bagus. Saya tidak mengcompare 11-12 ya, tidak terlalu mengunggulkan atau mengurangi senar itu tersendiri. Cuman ini senarnya bagus, tapi saya lebih suka yang ini, senarnya 100 Z66. Karena apa? Dia hittingnya lebih terasa tring, padahal harganya lebih mahalan yang ini. Kalau dilihat dari toko-toko atau di online, ini senar bawahnya sekitar 60-an, ini hampir-hampir 50.
Ya mungkin karena ini 100 brand baru ya, jadi bisa di awal-awal pasti mengeluarkan seri-seri terbaiknya dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi buat teman-teman yang bertanya pilih mana, raket yang Yonex yang 5U yang gampang digunakan atau dengan 100 Nano Neo 7000 yang teknologinya banyak dengan harga yang sama. Cuman ya, kalau saran saya sih, kalau mau di awal-awal pakai yang ini saja, yang Yonex. Soalnya kan kita kalau baru di awal-awal bermain itu masih banyak proses yang harus dilewati. Cara kita bermain seperti apa, raket kita yang mau kita gunakan diusahain yang enak, yang nyaman. Kalau ini meskipun ini harganya hampir sama, banyak teknologinya, cuman pemula pasti akan agak kewalahan menggunakan ini karena teknologinya harus diimbangi dengan pola dari kita yang sudah cukup bagus. Jadi kembali lagi ke teman-teman, pilih yang mana, enak yang mana. Kalau dari harga tersendiri ya hampir-hampir sama. Kalau dari bahan mungkin ini lebih bagus. Kalau lebih nyaman atau lebih cepat beradaptasi mungkin Yonex ya. Jadi cukup sekian teman-teman, compare yang bisa saya review, yang bisa saya berikan. Semoga ini menjadi tambahan buat teman-teman yang mau memilih raket yang pertama sekali dengan harga yang hampir sama. Oke, kembali nanti di video-video selanjutnya kita bisa bikin kembali ya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, atau mungkin nanti kita bisa compare dengan Astroflight atau dengan Axabet. Oh ya, lupa, mohon maaf ya. Kalau untuk pembelian dari Yonex tersendiri sudah diberikan tas, lumayan tasnya bagus. Ini sudah pakai bahan yang sangat baik ya. Ini ada anti panasnya. Jadi kalau untuk raket tersendiri bisa muat sampai 3 raket di sini, membantu kita kalau membawa barang ya, lumayan lah. Kalau dari 100 tersendiri cuma dikasih tas kain. Memang 100 pasti sudah memikirkan, yang menggunakan raket ini pasti sudah punya raket sebelum ini, jadi mungkin sudah punya tas, mungkin raket ini disimpan di tas kain dan disimpan lagi di tas yang lebih besar dari ini. Oke, sekian teman-teman. Jika ada kekurangan atau kelebihan bisa dimasukkan di kolom komentar. Mari kita buat channel ini sebagai forum untuk informasi teman-teman yang cinta olahraga, apalagi bulu tangkis. Oke, selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih.